Halo sahabat obrolan ibu-ibu, kita jumpa lagi dalam acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary. Bersama saya Giovanna Sagita dan partner setia saya tentunya Teresa Wina. Halo. Ya, Wina dan sahabat obrolan ibu-ibu, Natal sudah hampir sekali tiba ya Wina ya. Kita di mana-mana suasana Natal udah terasa banget. Di mall-mall udah mulai ada lagu-lagu. Iya, anak-anak juga sudah libur. Ya. Ada rencana apa nih Win di liburan Natal ini? Itu dia Gio. Jadi biasanya kan kalau Natalan tuh kita pengennya kan kumpul sama keluarga gitu ya. Pergi kah atau makan bareng kah, paling enggak gitu. Nah, ini anakku udah punya rencana ternyata tiba-tiba bilang, "Mam, tanggal sekian aku pergi ya." Aduh, udah. Waduh. Kami ditinggalkan. Memang sering ya Win ya, anak-anak sekarang tuh kita sudah punya rencana apa. Iya. Ternyata mereka mendadak bilang, "Ma, udah ada rencana mau jalan sama temen lah, atau apa." Anak-anak udah gede ya, Gio ya? Iya. Pas kecil-kecil masih enak diatur-atur, masih enak dibawa-bawa. Sekarang udah gede, udah sana sini gitu. Iya. Padahal kita juga pingin ya Win ya, lengkap sekeluarga, menikmati liburan gitu. Natal. Kayaknya ada yang spesial gitu kan. Kalau upload foto di sosial media juga kayak keluarga cemara, Win. Keluarga cemara, iya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin bagaimana sih kita bisa memelihara hubungan orang tua dan anak yang baik supaya tercipta home sweet home, Win. Ya. Kita nanti akan ngobrol dengan seorang narasumber kita, yaitu Ibu Linda Wati Pilat, seorang pewarta dan pengajar. Nanti semoga dari beliau kita akan mendapatkan banyak masukan, juga mungkin dari apa yang sudah pernah beliau dengar, apa yang pernah beliau alami, dan juga dari ayat-ayat Alkitab mungkin yang bisa menguatkan kita bagaimana sih kita bisa menciptakan home sweet home itu gitu ya. Nah, kita sapa dulu Ibu Linda. Ibu Linda, apa kabar? Selamat datang Bu Linda. Apa kabar juga yang ada di YouTube ya? Iya, semoga baik semua. Iya nih Bu Linda, kembali lagi ke topik kita Bu. Kita kan seringkali sebagai orang tua tuh sekarang merasa kesulitan ya dengan anak-anak, itu sering beda pendapat lah, mungkin ada konflik atau salah paham. Itu sebenarnya gimana sih Bu tips-tipsnya hubungan orang tua dengan anak supaya lebih harmonis? Iya, kita kan sekarang ya anak-anak kita pastikan generasi Z ya, dan ada juga generasi Alpha. Ini yang ada di rumah tahu nggak nih generasi Z, generasi Alpha? Kurang lebih pasti tahu ya, kan sering denger ya. Nah, kalau angkatan Wina, angkatan Gio itu pasti kan anak milenial atau generasi X? Generasi X mungkin X ya. Ya, generasi. Jangan di-spill. Dia tahu gitu ya. Kalau generasi X ini kan anaknya dari baby boomers ya. Jadi anak-anak baby boomers yang istilahnya disiplin orangnya gitu ya, yang istilahnya cara didik anaknya itu ketat dengan penuh aturan-aturan. Pasti generasi X itu menjadi anak yang juga patuh sama orang tua dan lain sebagainya. Betul gak ya? Kalau orang tua kita marah dikit aja kita udah takut, betul ya kan? Ya, tapi kalau anak sekarang kan generasi Z, generasi Alpha, itu kan semua udah terpapar sama teknologi. Mereka bisa lihat segala sesuatu, mereka bisa lihat di sosial media, YouTube channel, apapun segala macam, semuanya mereka bisa pelajari informasi. Ya, jadi istilahnya maminya ngomong apa mereka bisa jawab gitu ya. Pinter duluan udah mereka. Pinter duluan. Gitu. Nah, itu dia. Jadi gimana caranya supaya bisa punya hubungan yang harmonis sama anak gitu ya, apalagi anak-anak generasi Z sama A. Nah, ini ada tips-tipsnya sih ya, seperti biasa gitu ya. Kalau yang lalu mertua dan menantu, Ibu Linda kasih ada 4 resep, 4 resep. Sekarang 5. Sekarang 5 ya, ada 5 resepnya untuk supaya hubungan kita terjalin sama anak-anak kita. Karena ingat ya, beda generasi loh. Generasinya beda treatmentnya ya. Beda treatmentnya gitu ya. Kalau dulu mungkin orang tua kita marahin kita pakai gebuk, is okay, gak ada yang sakit hati. Tapi zaman sekarang, aduh, mereka tuh kayak generasi strawberry, bagus di luar tapi lembek di dalam gitu ya. Mereka tuh bisa sakit hati, bisa waduh macam-macam deh ya. Nah, jadi tipsnya mau dengar? Nah, boleh Bu Linda. Enak kalau ringkes gitu Bu. Ya, ringkes aja, langsung tips ya istilahnya. Karena saya bukan ahli psikologi, jadi saya nggak bahas psikologinya. Kita bahas secara firman Tuhan. Nah, resep yang pertama, resep yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik.
Ya, jadi kalau mau hubungan kita harmonis nih sama anak, pertama jadilah pendengar yang baik. Jangan selalu sama kita yang harus dengerin kita terus. Kan biasanya orang tua gitu ya. Merasa kayaknya udah lebih tua, lebih tahu, lebih ngerti, gitu. Lebih pinter gitu ya. Anak baru ngomong sebentar, kita udah langsung. Biasanya begitu ya para orang tua ya. Karena kan memposisikan dirinya orang tua, gitu ya, orang tua gitu ya. Nah, jadi kita jadilah pendengar yang baik. Ini salah satu kunci sukses untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang. Kita buka dari Yakobus 1 ayat 19 ya. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi cepat mendengar itu berarti bukan yang istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan. Atau nggak masuk langsung keluar lagi ya. Ya, anak kita ngomong apa kita udah cucut gitu ya istilahnya ya. Jadi istilahnya dicerna dulu baik-baik. Anak ini lagi menyampaikan cerita apa sih gitu. Jangan disela. Ya, jangan kalau anak lagi ngomong langsung kita hakimi. Tuh kan, mama udah bilang apa ya gitu. Iya, sering tuh orang tua kayak gitu. Sering ya kayak gitu ya. Atau anak gak minta nasihat, tiba-tiba kita nasihatin. Lain kali ya, coba ya kamu tuh mesti begini gitu. Iya. Wah, harus belajar ya kita mendengarkan dan mungkin menekan untuk tidak langsung merespon gitu ya, Bu Linda ya. Iya, cepat mendengar itu bukan berarti langsung cepat-cepat aja kita dengar, tetapi dipahami. Cepat memahami artinya begitu. Ya, berarti cepat mendengar itu artinya cepat memahami apa yang dimaksud anak. Jangan langsung responnya negatif. Iya. Tadi cepat menasehati itu saya teringat satu suster, dia bilang begini. Nasihat itu mahal katanya gitu. Jadi kalau nggak diminta jangan ngasih nasihat. Kadang-kadang orang cerita, anak-anak cerita itu kan bukan minta nasihat sebetulnya, kata dia, cuman pengen didengar aja. Ternyata gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita udah merespon negatif, anak itu langsung dia blocking loh. Oh iya betul sih, Bu Linda. Kayak ada pintu otomatis langsung. Wah, mama saya cerita lagi nggak mengerti, nggak paham istilahnya gitu ya. Langsung dia blocking. Nanti next time dia mau ada apa-apa, dia nggak akan cerita sama orang tua. Dia lebih pilih cerita sama siapa? Teman satu circle-nya. Kalau circle temennya baik-baik ya, puji Tuhan. Kalau misalnya nggak baik, diajak yang macam-macam gitu kan. Istilahnya seperti itu. Jadi dengan anak bercerita, kita mendengarkan, cepat memahami dan kita meresponnya positif, tidak langsung nasihatin, tidak langsung menghakimi, ya, tidak langsung istilahnya menjudge anak kita, dia akan tumbuh kepercayaan sama kita. Gitu. Dia akan besok-besok, enak nih curhat sama mama, enak nih curhat sama papa nih, istilahnya gitu. Jadi dia pasti akan larinya sama kita, begitu. Nomor satu, nggak jauh-jauh ya mencarinya orang tuanya ya, Bu ya, untuk curhat. Repot kan kalau mencarinya orang lain kan. Iya. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh cut langsung pakai emosi gitu ya. Nanti kalau kita udah emosi, dia cari tahu jawabannya lewat apa? Internet. Sementara internet sekarang juga yang hoax, kita juga kadang nggak kayak hoax semua gitu ya. Informasi di internet itu benar baik. Iya, betul. Iya. Itu yang pertama. Itu. Ada pengalaman kayak gitu? Itu tadi yang saya ingat yang soal cepet nasihat itu. Kadang-kadang kita kan seolah-olah, oh ini harusnya begini gitu. Padahal belum tentu mau harus. cepetnya aja ya. Iya, kadang anak juga bisa emosi. Saya kan nggak nanya mama gitu istilahnya. Cuman cerita. Mama lebay gitu. Iya, benar-benar. Iya. Itu yang mesti belajar ya. Itu yang pertama. Oke, kita dengerin tips yang kedua nih. Tips yang kedua adalah berikanlah banyak cinta. Wah. Nah, anak itu kan adalah cinta kasih antara suami dan istri, antara kita dan suami kita, betul kan? Anak itu adalah buah cinta. Nggak ada yang terpaksa kan punya anak ya di sini ya? Ada yang terpaksa punya anak?
Ada yang terpaksa punya anak? Nggak ada ya istilahnya. Seenggaknya udah di planning ya. Iya, pasti di planning, ingin punya keturunan, betul kan ya. Jadi cara yang kedua adalah dengan memberikan banyak cinta. Tapi memberikan banyak cinta ini bukan dimanjakan ya. Jangan salah paham, jangan salah kaprah. Oh ya, kata Bu Linda harus dikasih banyak cinta. Terus dimanjain, anak salah kita diemin, istilahnya begitu Nah, ya. bentuk cintanya tuh seperti apa tuh Bu Linda? Cintanya itu dengan kita istilahnya kita itu memberikan istilahnya mengerti karakter dia, mengerti bahasa cintanya. Karena tiap anak itu bahasa cinta beda-beda. Iya. Ya, jadi bukan dengan istilahnya sistem memanjakan, karena kalau memanjakan itu mengganti masa lalu orang tua misalnya. Misalnya orang tuanya dulu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia kasih jor-joran ke anaknya. Udah nggak apa-apa, kamu lakukan ini nggak apa-apa, itu nggak apa, semua nggak apa gitu. Atau rasa bersalah karena sering ninggalin anak kerja. Ya, jadi kasih duit gitu. Ya. Kan Beliin banyak ini, ya. beliin itu. Kayak gitu. Nah, Jadi yang bahasa cinta, sorry Ibu, boleh tanya. Yang bahasa cinta tadi kan memahami bahasa cinta anak. Nah, itu cara memahaminya gimana? kita mengamati, mengamati anak kita. Karena tiap anak itu bahasa cintanya beda-beda. Bahasa cinta dulu mungkin Bu, apa itu bahasa cinta? Bahasa Ada cinta. apa aja mungkin ya? Ya, bahasa cinta itu kebutuhan dari setiap manusia. Karena setiap manusia itu kan butuh sesuatu untuk dicintai. Tapi kan beda-beda bahasanya. Misalnya ada yang bahasa cinta itu ada yang bentuknya perhatian, istilahnya. Jadi dia kalau diperhatiin, dia senang gitu ya. Jadi ada bahasa cinta yang afirmasi. Afirmasi itu kata-kata. Jadi kata-kata pujian. Jadi kalau dia dipuji, dia merasa dicintai, gitu. Terus ada yang bahasa cintanya hadiah. Kalau hadiah itu ya dia mau, kalau dikasih hadiah, dikasih reward, dia senang, dia merasa dicintai. Ada yang perhatian itu lebih ke waktu ya, waktu tadi. Nah, dia kalau orang tuanya banyak waktu ke dia merasa dicintai. Ada yang service. Service tuh bisa dia dilayani atau dia yang melayani gitu. Ya, jadi kita harus mengerti. Ada yang sentuhan. Kalau yang sentuhan itu sistemnya misalnya dia senang dipeluk, senang dielus gitu ya. Nah, itu apa bahasa cintanya? Setiap kita pasti butuh gitu ya, pasti ada gitu. Nah, saya itu akan berubah nggak itu Bu? Maksudnya waktu masih kecil misalkan bahasa cintanya A, setelah gede bahasa cintanya B gitu. Biasanya sih nggak terlalu banyak perubahannya ya, konsisten, biasanya sih konstan gitu. Kalau saya, bahasa cinta saya itu waktu gitu. Jadi saya lebih senang misalnya suami saya menghabiskan waktu bersama-sama dengan saya gitu. Gitu. Kalau Bu Wina apa kira-kira Bu? Baru nanya Bu, jadi masih memikirkan. Masih memikirkan. Saya pernah melayani satu keluarga gitu ya. Nah, keluarga ini punya anak 3. Tapi 3 anak ini punya bahasa cinta beda-beda. Nah, karena mamahnya tidak memahami bahasa cinta anaknya, jadi selalu ada keributan apa segala macam gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya sering datang ke rumah itu, terus saya mengamati gitu ya anak-anaknya. Terus saya bisa lihat nih anak-anaknya ini, oh yang laki-laki nih anak pertama bahasa cintanya sentuhan. Dia kalau disentuh gitu ya, saya pegang gini dia senang gitu istilahnya. Yang wanita, yang perempuan 2 itu yang satu bahasa cintanya kata-kata afirmasi. Kalau dia dimotivasi, disemangatin, dipuji, dia senang. Ya. Terus yang satu lagi lebih ke ini apa namanya service, dilayani gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, saya bilang sama mamahnya, untuk yang laki ini kan agak bandel ya, namanya anak laki ya. Saya bilang anaknya ini yang laki-laki ini, kamu seringlah peluk dia, pegang kepalanya, kasih tanda salib di dahinya gitu. Terus dia bilang, aduh malu Bu Linda, kan dia anak laki-laki, nanti kalau saya peluk, aduh gak enak kayaknya gimana gitu. Ya ampun, itu kan darah dagingmu sendiri, is okay gitu. Mungkin canggung gitu ya Bu Linda ya. Iya, karena nggak biasa iya, ya. Tapi setuju dengan Bu Linda tadi, tiap anak, tiap pribadi itu beda-beda ya Bu ya, bahasa cintanya. Ya, seperti saya juga ada 3 anak, ini juga beda-beda. Mereka ada yang sentuhan fisik, ada yang
kata-kata yang memberi semangat gitu ya, atau memuji. Dan juga ada yang bentuknya pelayanan gitu. Mamanya mau ikut repot, nemenin dia, ikut repot, cariin kebutuhan dia, ada project yang menurut dia penting, itu bagi dia tuh kayak berharga gitu. Betul, ada yang seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini ya, kalau di Sirach 30 ayat 7 dibilang begini, tetapi seseorang yang memanjakan anaknya akan dilukai hatinya. Dia berasa susah hati setiap kali mendengar tangisan anaknya. Nah, jadi kitab suci sendiri aja udah bicara. Nggak boleh manjain anak. Memanjakan anak akan dilukai hatinya. Ya betul dong. Anak yang dimanjakan, coba ya. Ada nggak anak yang dimanjakan itu nurut sama orang tua? Anak yang dimanjakan biasanya paling jago ngelawan orang tua. Betul gak sih? Kayaknya gitu ya. Iya, karena udah terbiasa apa aja diturutin. Ya, tanpa berjuang udah dapet gitu ya. Tanpa berjuang udah dapet gitu. Nah, ternyata begitu orang tuanya tidak nurutin maunya dia yang paling ngelawan. Ya, udah gitu dia akan bikin susah orang tua. Dengan apa namanya, dia punya karakter, tabiatnya, sikapnya, bikin susah orang tua, entah masuk penjara lah, nanti dia berantem sama siapa. Jauh-jauh ya Bu Linda ya. Ada yang kayak gitu ya Bu ya? Ada dong, sudah banyak kejadiannya. Iya. Oh, ada juga yang mungkin curhat atau konseling ke Bu Linda dengan kasus seperti itu ya Bu ya? Iya gitu, kan banyak juga di TV kan juga banyak ya, anak-anak yang istilahnya bikin susah orang tua sampai masuk penjara gitu kan. Iya. Ya itu ya jadi efek dari dimanjakan juga gitu. Iya. Tapi sebenarnya Bu mau dimanjakan ataupun ya seperti biasa aja wajar gitu, apakah bukannya memang apa ya, orang-orang terdekat kita itu yang paling banyak mengecewakan kita, Bu? Oh, ada kata-kata gitu ya, yang paling bisa melukai ya orang-orang terdekat kita justru gitu. Tanpa mungkin kita, padahal nggak manjain anak nih, tapi tetap aja sepanjang perjalanan pasti ada momen atau kejadian yang bikin orang tuanya kecewa gitu. Iya, makanya tergantung orang tuanya itu pada saat anaknya usia 0 tahun sampai 6 tahun, orang tuanya ada di mana. Gitu. 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 6 tahun. Karena anak usia 0 sampai 6 tahun itu mulai ada pendidikan karakter. Kalau orang tuanya nggak pernah ada di rumah, yang ngasuh babysitter, yang ngasuh pembantu, atau yang ngasuh orang tua kita, itu kan berbeda. Dengan kita yang mendidik anak sendiri. Nah, itu karakternya. Bagaimana pada saat ngedidik anaknya? Itu penting sekali karena itu ada apa namanya? Istilahnya karakter anak itu dibentuk usia 0 sampai 6 tahun. Kita ngelatih anak kita, ngedidik kita gimana. Ada anak sampai usia dewasa itu nggak mau nyuci, maaf ya, pakaian dalamnya sendiri. Yang nyuciin orang tuanya apa segala macam, ada yang kayak begitu. Dia orang tuanya sibuk, dia nggak mau bantuin. Kenapa? Karena dari kecil orang tuanya berpikir udah anak sekolah belajar aja, mama yang urus semua. Itu dari kecil tidak dididik untuk bantuin orang tua atau segala macam. Gitu. Jadi berlanjut sampai besarnya juga nggak ada inisiatif dari diri sendiri ya, buat tanggap, bantuin gitu. Iya gitu. Nanti jadi 0 sampai 6 tahun orang tuanya ada di mana? Apakah ikut mendidik anaknya, mengasuh anaknya, atau diserahkan sama orang tua, mertua, atau babysitter pembantu. Nah itu masa-masa itulah yang kita harus didik. Ya, ini masuk yang ketiga nih berarti nih ya. Tantangan juga ya Win ya, buat orang tua yang mungkin dua-duanya suami istri bekerja. Jadi kan mungkin udah dijaga sama babysitter, kadang pikir masih kecil, gampang lah jadwalnya, kebutuhannya, makan jam berapa, segala macam tuh bisa diatur gitu. Ternyata tetap harus turun tangan juga ya, Bu Linda, orang tua. Kadang orang tua juga, saya bukan nyalain banyak orang tua ya, bukan, maksudnya ini kita kan hidup di masa yang modern ya, istilahnya semua pegang handphone, anak lagi kecil nih, umur 3 tahun samperin kita, orang tuanya lagi sibuk handphone, sama-sama, jauh-jauh, bapak lagi ini sibuk gitu. Anak itu terluka loh, istilahnya.
Kalau tadi yang Gio bilang kan orang tua sekarang, zaman sekarang kan kebanyakan orang tua masing-masing bekerja. Anak dititipkan ke mbak ataupun ke keluarga. Nah, bukan karena mereka nggak mau ngurus gitu kan, tapi karena keadaan mereka harus cari uang untuk biar mereka kan pengennya membiayai, punya tabungan untuk nanti anak sekolah ini gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh solusinya atau mungkin gimana supaya mereka tetap bisa punya bonding, ya itu yang ketiga, quality time, ya. Jadi buatlah quality time bersama. Bekerja bukan menjadi suatu alasan tidak punya hubungan sama anak. Kan sekarang handphone canggih ya, bisa video call, betul nggak? Bisa video call ya istilahnya. Jadi biarpun bekerja, saya ada tuh teman gitu ya, dia dikit-dikit video call anaknya gitu ya. Dede lagi ngapain gitu ya. Terus ini terus dia bercanda sebentar sama anaknya. Udah ya, papa lanjut kerja lagi ya. Jadi ada komunikasi yang intens. Jangan nanti pulangnya malam, anaknya udah tidur, nggak ada waktu, besok pagi udah jalan lagi, tidak ada waktu untuk bicara. Makanya itu kenapa kan memberi banyak cinta itu bukan berarti kita kasih uang, kita manjain, tetapi kita juga memberikan waktu kita, diri kita untuk anak kita gitu. Jadi kondisi apapun tetap cari cara, apalagi sekarang kan teknologi canggih, supaya tetap bisa ketemu meskipun nggak langsung ya terpaksa misalkan lewat handphone, video call gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sampai nggak bisa meluangkan waktu untuk perhatikan gitu ya. Terus juga kan prioritas ya. Jadi istilahnya kalau bikin quality time kan berarti kita prioritas. Prioritasnya misalnya ya kalau misalnya kan ada godaan nih ya, biasanya kalau yang kerja kantoran, misalnya jalan-jalan sama teman-teman, ada lunch bareng, ada makan dinner bareng gitu segala macam. Ya kalau misalnya memang tidak diwajibkan, lebih baik lebih cepat pulang gitu kan. Jadi lebih cepat ketemu dengan anak, kita masih ada waktu walaupun cuma 30 menit untuk bisa mendidik anak kita. Istilahnya. Mengatur prioritas penting juga ya. Makanya quality time itu penting sekali buat orang tua. Apalagi misalnya ada waktu untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang asik gitu ya. Misalnya anak kita demen apa nih? Oh, demen nonton. Yuk kita nonton gitu. Bareng ke bioskop. Oh, anak kita demen apa? Misalnya demen sepak bola, kita nggak demen sepak bola gitu ya. Tapi anak kita demen gitu ya. Ya kita buat bonding sama mereka, ya temenin. Di situ ada nilai pengorbanan juga ya Bu ya. Yang kita nggak suka kita harus ya tetap lakukan untuk orang kita sayangi ya Bu ya. Iya betul. Karena pernah ada satu anak gadis ya. Itu dia mamanya cerita sampai ketawa-ketawa gitu ya. Kenapa kamu ketawa gitu kan? Belum cerita udah ketawa. Iya anakku tuh ya, lucu juga dia bilang gitu. Kan papanya kan punya pabrik, papanya sibuk sekali. Jadi setiap anaknya ngajak papi yuk kita jalan ke mall gitu hari Minggu. Aduh papi nggak bisa, papi mesti ke pabrik, mesti ngurusin ini. Nih kamu mau beli apa nih? Pegang aja nih kartu kredit papi, nih pinnya ini. Pokoknya dia kasih fasilitas gitu. Terus anaknya bilang apa? Saya nggak butuh uang papa, dia bilang. Saya nggak butuh uang papa, saya butuhnya papa, dia bilang. Umur berapa bisa ngomong kayak gitu, Bu? Udah SMA. Karena kan dari kecil ditinggal terus karena untungnya dia ngomong ya, untungnya dia ngomong bukannya terus dia rebel ngelawan. Dia bilang gini, waktunya papa tidak bisa diganti sama uang ini. Dia bilang gitu. Wah keren banget, saya bilang anaknya bilang gitu. Iya. Saya pernah juga Bu Linda ada pengalaman yang serupa, tapi kali ini orang tuanya ya papanya. Jadi waktu itu kita ya anak-anak masih SD, SMP gitu ya, kita makan bakmi gitu lah ya bareng gitu Bu. Terus ada satu bapak-bapak ya yang ya udah agak lanjut gitu, dia bilang, iya harusnya dulu pentingnya kayak gini waktu anak-anak masih umur segini kita temenin pergi makan bareng gitu. Saya dulu sibuk kerja katanya. Jadi pikir nggak usah lah anak-anak tuh ya sekolah aja gitu, di rumah aja ada kegiatannya gitu. Jadi dia ngerasa dia sewaktu anak-anaknya kecil kurang mengajak anak-anak, kurang ada acara kebersamaan gitu Bu. Ya nanti resikonya kalau kita nggak
punya waktu buat anak atau membuat quality time kita jalan sama anak, kita dating sama anak gitu ya, nanti anak udah keburu punya dunianya sendiri. Karena mereka kan pasti punya teman-teman dong, mereka kan pasti mencari kan orang yang bisa nemenin mereka. Nah kalau mereka udah punya teman yang asik, diajak jalan, diajak nongkrong dan segala macamnya, mereka nggak butuh kita lagi. Gitu. Jadi makanya kenapa orang tua zaman sekarang ngajak anak untuk kumpul susah, mereka udah punya dunianya sendiri. Dunia sendiri itu saya ingat juga nih Bu, ada juga yang anak-anak tugas harus ini kan, kerja kelompok, harus video call sama teman-temannya gitu untuk bahas tugasnya. Jadi mamanya mau masuk kamar, Mama jangan masuk kelompok sana, aku nih kerja kelompok gitu kan. Sampai mamanya tuh rasanya tuh kesel gitu kan, nih anak kok malah jadi kayaknya ngelawan terus, nggak bisa diinterupsi. Pokoknya kalau dia lagi main sama temennya, entah itu ngerjain tugas, main game, itu nggak bisa diganggu gitu kan. Jadi rasanya nggak dengerin orang tua. Jadi sampai akhirnya ini mamanya ambil keputusan, udah kamu jangan sekolah di sini lagi nih, nanti SMA asrama aja di kota lain gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kan tidak ada komunikasi. Coba kalau kita sering punya quality time sama mereka, mereka kan ada komunikasi, Mami, aku nanti minggu depan nih ada tugas kelompok gini-gini. Jadi kita tahu schedule-nya anak gitu. Karena dia pasti akan cerita, apalagi kita jadi pendengar yang baik, anak seneng banget gitu. Jadi saat itu juga kita nggak akan ketuk-ketuk kamarnya, nggak akan nanya-nanya gitu ya, tetap udah tahu waktunya sendiri. Ya karena ngebangun komunikasi itu penting sekali. Nah, membangun komunikasi kan pada saat kita bersama-sama, misalnya lagi makan bareng, lagi jalan bareng, kita kan bisa banyak berbicara dengan mereka, betul nggak? Iya, kesempatannya ya pas itu ya. Iya, dan membangun harga diri mereka juga, percaya diri mereka, kita seperti memberi apresiasi sama mereka gitu istilahnya. Dan itu juga bisa membantu kesehatan mental mereka loh, karena mereka tahu orang tua selalu ada buat mereka. Iya. Merasa dikasihi itu kayaknya menguatkan orang ya Bu ya. Apalagi anak sekarang banyak isunya, isu-isu mental health ya Bu ya. Dikit-dikit mental health kalau zaman sekarang. Iya, dikit-dikit mental health. Itu apalagi kalau orang tuanya tidak mengerti mereka, cuma nuntutnya prestasi. Ya, jangan sampai begitu prestasi anaknya menjadi putus asa. Terus akhirnya kepikiran maaf bunuh diri, wah repot kan kayak gitu. Ya udah selesai kasih orang tuanya nih permintaan mama gitu. Padahal yang minta-minta gitu belum tentu orang tuanya zaman sekolah juga prestasinya bagus ya. Maksudnya kadang-kadang menuntut belum tentu kita juga seperti itu gitu bisa. Iya. Makanya ini berkaitan dengan yang keempat. Ya, selain tadi yang pertama menjadi pendengar yang baik, berikan banyak cinta, buatlah quality time bersama. Yang keempat adalah berikan pendidikan yang baik. Ya, jadi istilahnya yang baik menurut orang tua belum tentu baik menurut anak. Kalau ini pendidikan di rumah maupun pendidikan formal dalam hal sekolah. Dalam hal sekolah, misalnya dalam hal sekolah nih ya. Orang tua tuh maunya anak les. Dilesi dia istilahnya, kamu mesti bagus matematikanya, bahasa Inggrisnya, kalau perlu punya keahlian main piano apa segala macam, ya kan, dipus belajar terus Senin sampai Jumat full sampai Minggu kadang full ya les. Kan? Les semua. Saya dulu guru les. Ya. Waktu saya masih kuliah, saya tuh ngelesin anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Saya ngajar matematika, fisika, kimia gitu ya waktu itu. Waktu zaman kuliah, karena kuliahnya bayar sendiri, jadi mesti ya kudu rajin. Nah jadi waktu saya ngajar les gitu ya, saya kesian sama anak-anak les saya. Kenapa? Karena mereka habis pulang sekolah, mereka cuma istirahat 1 jam, makan, saya udah datang. Karena mamahnya kan yang nentuin jamnya kan, datangnya jam sekian. Udah capek kan di sekolah. Belajar pun juga waktu ngeles udah teler-teler begini gitu kan. Saya ajak ngobrol dulu, saya ajak bercanda dulu gitu ya istilahnya, biar dia rileks, baru lanjut lagi ke pelajaran. Terus habis dia bilang, habis ini Cilinda, aku ada lagi les. Hah, les apa lagi? Saya bilang gitu kan. Ya Cilinda kan matematika, fisika, kimia. Nanti ya 2 jam lagi nanti ada guru les lagi datang.
Hah, guru les lagi? Apa bahasa Inggris ya? Private. Jadi setiap hari bayangkan. Zaman itu kan selalu yang matematika, Inggris, lalu fisika, kimia gitu. Harusnya harus les gitu kayaknya. Iya, harus les gitu. Sama piano. Oh iya. Harus selesaiin sampai sertifikat ini gitu. Iya, gitu ya. Jadi kan anak jadi kelelahan. Iya. Nanti prestasinya bukannya bagus ya. Kadang ada yang juga menurun. Ya puji Tuhan waktu saya ngajar anak ini lumayan naik nilainya. Tapi kan dia nggak enjoy. Iya. Ya, gitu istilahnya. Jadi seharusnya pendidikan yang seperti apa tuh Bu Linda yang orang tua mesti sediakan? Ya, makanya kita lihat di sini ya. Efesus 6 ayat 4. Catat, Win. Ini ada di Amsal juga ada sih tuh, bentar ya. Amsal 4 ayat 3 dan 4. Saya cari dulu. Amsal 4 ayat 3 dan 4. Amsal 4 dulu deh. Amsal 4 ayat 3 dan 4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, peganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ini kan pendidikan yang baik tuh apa? Ini nyambung ke Efesus ya, maaf ya, jadi agak banyak ayatnya. Efesus 6 ayat 4 adalah, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bukan dengan marah ya, tapi didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi anak juga diberi pendidikan moral, etika, agama jauh lebih penting, gitu ya istilahnya. Jadi anak dari kecil kalau perlu dari 0 tahun masa kandungan nih udah dikasih Alkitab. Udah sering didengerin. Ya, itu disebutkan dengarkanlah didikan ayahmu. Berarti apakah lebih harusnya ayah yang? Iya, sebetulnya sih ini untuk semuanya sih, ibu dan ayah gitu ya. Tapi di sini kan bapak-bapak, karena bapak-bapak tuh kan lebih dibandingin ibu, biasanya kan ibu lebih lemah lembut ya istilahnya dibandingin bapak. Tapi kan zaman sekarang nggak juga ya. Iya. Bisa kebalik, bisa sama aja. Kayak tiger mom. Ada tiger mom. Ya pokoknya intinya didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi dari kecil sudah dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti orang tuanya juga harus punya pengalaman atau pengetahuan juga tentang ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, sebelum dia bisa ngasih ke anak-anak ya Bu ya. Ya walaupun misalnya tidak sempurna, bukan seperti pewarta gitu ya. Setidak-tidaknya orang tuanya itu sudah hidup di dalam Tuhan juga. Gitu. Jadi istilahnya begini, ini ada kata-kata Sirak 30 ayat 8. Kuda yang tidak dijinakkan menjadi degil. Demikian juga dengan anak yang tidak ditertibkan. Wow. Ya, jadi kalau nggak dijinakkan bisa jadi degil kalau kuda ya. Begitu juga dengan anak yang tidak ditertibkan. Nilai akademis itu penting, memang penting karena nilai akademis itu kan buat masa depan ya. Pasti ya. Kalau anaknya misalnya misalnya kurang nilai akademisnya, kamu dapat kerja susah. Kan orang juga lihat ijazah. Tetapi lebih penting lagi mempersiapkan skill, kepandaian, memecahkan masalah supaya tangguh. Tangguh itu ini ya. Penting. Zaman sekarang kan yang tadi yang Ibu bilang strawberry generation. Iya. Jadi orang tua juga mesti tahu kecerdasan itu bukan cuma akademik. Ada orang cerdas bukan IQ aja. Ada yang cerdas dengan musik. Ada anak cerdas dia melukis. Ada anak cerdas secara bahasa, pintar bahasa asingnya, gitu ya. Kalau saya bahasa asing kurang, susah karena otaknya esak, matematika, fisika, kimia. Jadi belajar bahasa asing susah sekali, gitu ya. Ada yang pintarnya acting, dance, macam-macam. Jadi kepintaran itu bukan cuma melulu akademis. Ya, jadi orang tua juga mesti melihat bakat anak, skillnya di mana, ajar mereka supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh menghadapi masalah. Jadi nggak lembek. Iya.
Wah, ternyata berat juga ya, Wina ya, peran orang tua dalam hal pendidikan yang tadi sehubungan dengan ayat-ayat Alkitab yang Bu Linda di-sharing ya. Iya. Ya, biasanya kan orang kan didiklah dalam ajaran Tuhan. Iya, didiklah dalam ajaran Tuhan. Berarti orang tuanya kan mesti mulai lebih dulu ya. Iya. Saya ingat teman saya ada tuh yang dari kecil setiap malam sebelum tidur tuh mereka baca Alkitab sama-sama, lalu kayaknya ada bahas juga, lalu doa bareng gitu. Saya lihat memang gedenya anaknya itu juga tenang gitu ya, nggak yang temperamental gitu. Kayaknya memang harus seperti itu ya. Iya, harus mulai dari orang tuanya untuk kita impartasi ke anak, gitu. Istilahnya ya. Karena anak-anak mesti lebih mesti lebih dididik secara nasihat Tuhan supaya mereka tidak salah jalan juga istilahnya. Buat apa punya anak pintar ya tetapi nggak punya etika. Betul. Manner, etika. Mannernya nggak ada. Ada tuh yang di berita waktu itu yang orang jenius dari negara mana gitu. Umur sekian udah tingkat sekolahnya udah selesai gitu. Tapi kemudian habis itu dia mandek, nggak mau kerja. Oh iya, jadi pengangguran. Ya itu ada tuh di China kalau nggak salah ya. Ya jenius sekali dia umur berapa udah kuliah gitu kan. Jadi pintar sekali. Iya, ada juga ahli yang pernah share juga Wina kalau mau cepat dapat kerja lebih penting nguasain soft skill daripada skill yang akademik justru. Iya betul. Soft skill itu yang kayak misalkan interaksi sama orang segala macam. Karena waktu saya dulu masih kerja di stasiun TV ya, saya tuh suka datang gitu ya, misalnya anak-anak baru, karyawan baru. Mereka itu begitu dites apa gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Padahal kuliahnya jauh di Amerika, kuliahnya jauh di Australia gitu ya. Jadi mesti diajarin lagi, mereka tidak siap kerja gitu. Kadang-kadang common sense aja nggak nyambung gitu ya. Betul, iya. Nah sekarang kita yang kelima ya. Yang kelima Next, adalah jadilah contoh atau teladan yang baik. Nah ini mesti benar dulu orang tuanya. Iya, jadi 1000 nasihat itu tidak akan berguna kalau tidak ada satu tindakan dari kita, satu teladan dari kita. Jadi satu teladan lebih berharga dari jutaan nasihat. Jadi tindakan kita itu lebih ngomong gitu ya, lebih ngomong, bicara ya. Nggak perlu istilahnya marahin anak. Misalnya anak habis ada anak kecil kan biasanya kalau habis main kan berantakan gitu ya. Terus kita marah-marah, beresin ini segala macam, kita marah-marah gitu kan, anak itu dimarah-marahin. Ya, dia nggak akan nggak akan berubah. Dengerin nasihatnya. Iya, kita ajak anak kita, yuk bantu beresin bareng-bareng gitu. Terus kita juga kasih contoh. Terus kita juga di rumah pun juga kita abis naruh apa kita kembaliin lagi. Jadi anak lihat, oh mamaku juga begitu. Iya, betul. Ya, abis ambil barang ini dia balikin lagi gitu. Nah repot loh kalau sembarangan naruh barang ya, hilang-hilangan terus kunci di mana. Ya kita suruh anak kita rapi, kita sendiri nggak rapi. Iya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kata-kata yang keras itu nggak akan merubah mereka. Lebih gampang dengan kita memberikan teladan. Ya. Iya. Banyak sekali ya tadi tips-tipsnya, terus kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Iya. Tinggal harus kita ingat. Iya. Harus belajar terus. Terutama yang jadi teladan. Misalnya gini ya, ini ada nih lucu deh, anak ini lucu banget. Kan mamahnya selalu concern sama anaknya. Kamu tuh jalan jangan bungkuk gitu kan, jangan bungkuk. Terus dia bilang apa? Mama juga jalannya bungkuk. ya dia harus kasih contoh dan dia bisa jalannya tegak gitu kan. Iya. Iya tuh pernah juga. Seringkali memang gitu ya. Kayaknya yang kita kurang apa, itu kita mereka kayaknya pinter sekalinya. Kita juga pengen supaya anak kita itu jangan kayak gini ya gitu loh. Misalnya kamu berantakan banget sih, mama juga berantakan kamarnya gitu. Jadi kita dibalikin lagi kalau kita nggak jadi teladan. Iya.
Kalau kita rewel-rewel, ayo ke gereja, kamu udah di gereja dong, berangkat misa dong. Ah, buat apa gereja, mama aja kayak gitu, cerewet, galak gitu kan. Maksudnya nggak ke gereja juga nggak berubah gitu. Ya, ada juga yang kayak begitu. Karena pernah ada juga yang seperti itu juga. Jadi mamanya belajar kitab suci sama saya gitu kan. Tapi mamanya nggak berubah, masih suka marah-marah. Dia bilang gitu, Mama berhenti aja belajar Alkitab sama Bu Linda. Mama masih marah-marah kan. Percuma gitu. Harus dijawab, loh ini Mama sedang berusaha terus menuju ke sana. Ini kok nggak nyampe-nyampe? Kalau nggak belajar lebih parah lagi. Tapi kan itu kok jadi alasan. Nanti anak kita juga akan kayak kita loh, cari punya alasan. Cari alasan terus. Cari alasan gitu. Nah, susah sekali ya. Jadi anak kalau lakukan kebiasaan buruk, kita nggak pernah ngajarin, kenapa bisa? Ya kan niru kita juga kadang. Kebiasaan jelek kita dia lihat kan. Iya. Makanya jadi teladan itu harus ya istilahnya. Gitu. Nah, oke. Kita lihat satu ayat lagi terakhir ya. Oke. Satu ayat terakhir di Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Jadi Tuhan aja sudah bilang ya, dia kasih teladan, Yesus kasih teladan kepada kita untuk kita juga lakukan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Sama terhadap anak kita pun juga demikian. Kalau kita anak kita melakukan sesuatu yang baik, kita harus mulai dari diri kita lebih dulu. Karena teladan lebih berdampak daripada jutaan kata-kata yang kita ucapkan. Iya, itu. Ya, jadi di dunia ini nggak ada yang serba instan ya. Iya. Kita Semoga ya berproses terus ya, Wina ya, kitanya juga. Jadi orang tuanya juga bertumbuh terus berusaha menjadi teladan yang baik ya. Iya, memberikan waktunya, memberikan cintanya dengan memperhatikan perkembangan anak, gitu ya. Coba kita ulang dari awal biar kita ingat Gil yang Masih pertama. ingat nggak resepnya? Oke, yang pertama harus mendengar, jadi pendengar yang baik. Yang kedua, berikanlah banyak cinta. Banyak cinta. Bukan dimanjakan, tapi kita belajar mengerti karakter dia dan memberikan kasih kebutuhan dia. Bukan dengan makian, marah gitu ya. Terus yang ketiga, buatlah quality time bersama. Terus yang keempat, berikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik bukan melulu akademis, tapi yang terutama etika moral agama. Itu buat pegangan dia, dan bagaimana ngedidik mereka itu kuat ya di dunia yang penuh dengan tantangan. Ya. Terus yang terakhir adalah jadilah contoh dan teladan yang baik. 5. Semoga kita bisa ingat terus, selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Amin. Iya. Ya. Terima kasih loh Bu Linda untuk 5 tipsnya itu yang sangat singkat, padat. Kita semoga bisa melakukannya ya Gil, sahabat obrolan ibu-ibu juga semoga bisa mendapatkan manfaat, bisa menerapkan, nanti semoga bisa tercipta home sweet home. Karena kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak kita. Ya, amin, Wina. Dan semoga juga di suasana Natal kita tidak saja damai di bumi, tapi juga damai di hati dan di keluarga kita ya, Wina dan Bu Linda. Nah, boleh berdoa? Ya, boleh. Mau saya nanya, episode yang lalu Bu Linda menutup dengan doanya yang sangat indah untuk kita semua. Mari silakan Bu. Mari kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, biarlah apa yang saat ini sudah kami bicarakan mengenai hubungan orang tua dan anak akan menjadi berkat bagi yang menonton acara ini dan yang mendengarkannya. Pasti ada di antara yang mendengar, ada yang punya masalah dengan hubungan dengan anak mereka. Biarlah Tuhan Yesus pada saat ini, Engkau tolong Tuhan, melalui apa yang tadi sudah disampaikan. Biarlah para orang tua tidak terlalu menekan anaknya, menuntut anaknya. Mungkin saat ini mereka disakiti oleh anaknya. Biarlah mereka saat ini lebih memberikan banyak cinta kepada anak-anak mereka. Mereka doakan anak-anak mereka supaya suatu saat nanti akan ada perubahan yang Tuhan sendiri akan lakukan kepada anak-anak mereka. Biarlah saat ini Tuhan Yesus semuanya
boleh diberkati Tuhan supaya ibu-ibu atau apapun yang orang tua sedang alami, mereka juga berjuang menjadi pendengar yang baik. Mereka berjuang untuk punya quality time buat anak. Mereka berjuang bagaimana mereka bisa mulai mendidik anak mereka dengan baik dalam nasihat Tuhan dan jadi teladan. Kami serahkan Tuhan mereka semua yang sedang bergumul dengan anak-anak mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tugas kami adalah kami berusaha dan Tuhan yang akan membuat perubahan itu. Kami percaya tidak ada usaha yang sia-sia jika kami memakai kasih Tuhan di dalam hubungan kami dengan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang hadir, berkati anak-anak, berkati para orang tua. Biarlah kami membawa damai di bumi ini, kami membawa damai dan sukacita Natal di dalam keluarga kami. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih doanya Bu Linda. Tadi ada kata-kata yang sangat menarik yang tadi menyentuh. Jadi tadi Ibu Linda sudah kasih 5 tips untuk supaya kita bisa membina, menjaga hubungan dengan anak supaya tercipta home sweet home. Tadi ada kata-kata Bu Linda, kalau kita sedang bergumul, teruslah mencinta. Tadi Bu Linda katakan teruslah mencinta, mendoakan anak-anak kita. Semoga nanti bisa menjadi makin baik ya Bu Linda ya. Iya, tugas kita mendoakan, kita berusaha, sisanya biar Tuhan yang menentukan, yang mengubah anak-anak kita. Amin. Terima kasih sekali. Iya, terima kasih banyak Bu Linda sudah menemani kita di kebersamaan kita hari ini di acara obrolan ibu-ibu. Terima kasih juga tim teknis dan operator yang membantu kelancaran acara kita hari ini. Kami bertiga pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di acara obrolan ibu-ibu episode berikutnya bersama rekan Fanny dan Audrey. Kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Happy Holiday. Happy Holiday. Tuhan Yesus berkati.